Pertama ini adalah memorization atau mengingat sesuatu. Kita bisa untuk mengetahui, kita bisa untuk tahu, kita bisa untuk recall, kita bisa untuk membangkitkan kembali atau mengambil kembali memori yang ada di dalam kepala kita dengan cepat. Ini penting banget di dalam belajar. Nah, inilah namanya hafalan. Jadi, teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang hafalan, hafalan itu benar adalah level paling rendah di dalam belajar. Artinya, logikanya adalah kalau level yang paling rendah aja kita sulit, maka level yang lebih tinggi itu kayaknya mustahil. Jadi kalau ngafal aja kita itu agak males gitu kan ya, kayak saya gitu ya. Itu agaknya kalau memahami setengah-setengah tuh. Nah, itu kayak saya juga tentunya. Nah, artinya kita harus tahu bahwasanya menghafal itu atau mengingat itu adalah level pertama di dalam belajar. Menurut teorinya Bloom tadi ya, bahwasanya mengingat, membangkitkan kembali atau menarik kembali ingatan dari dalam benak kita, ini termasuk proses pembelajaran yang paling penting atau yang paling dasar. Jadi gini ceritanya teman-teman sekalian, kita juga nggak bisa bilang yang nggak penting ngafal tuh, yang penting tuh kita bisa memahami. Jadi gini brother dan sister sekalian, jadi gini bro, masalahnya adalah taksonomi Bloom itu seolah-olah adalah satu platform yang ketika atasnya itu mau dibangun, itu dibangun betul karena platform yang bawah sudah kokoh, sudah stabil gitu maksudnya. Sehingga ketika kita membangun yang kedua itu, kalau yang di bawah nggak stabil, itu berarti ada problematik nanti ke depannya. Nanti ke depannya bisa jadi mungkin dia kemudian cuma malas, selalu nggak mau belajar, cuma dia bilang saya nggak mau ngafal karena saya cukup memahami aja. Padahal sebenarnya nggak ada yang dipahami kalau seseorang tuh nggak pernah untuk bisa mengingat atau bisa untuk memorization tadi, untuk bisa remember, recall dan segala macam. Contohnya kayak gini, ingat gak dulu ada orang mengelompokkan kerja itu jadi 3, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Ketika kemudian suatu waktu ada semacam kayak training motivasi gitu, trainernya biasa menyampaikan kita tuh tidak harus hanya kerja keras, tapi harus kerja cerdas. Nah, kalau di atas kerja cerdas adalah kerja ikhlas. Problematikanya teman-teman sekalian, seseorang itu nggak akan bisa kerja cerdas kalau dia belum kerja keras. Kenapa? Karena kerja keras ini kayak menjadi requirement bagi orang untuk bisa masuk kepada kerja cerdas. Dia bisa melakukan itu dulu dengan fisiknya dia, sampai pada satu titik dia berpikir bahwasanya aku bisa melakukan lebih baik. Tapi bukannya dia nggak menguasai kerja keras gitu maksudnya. Kerja keras ini adalah kayak prerequisite ya, requirements untuk bisa orang tuh mengakses sebuah kerja cerdas. Dan kalau orang sudah bisa kerja cerdas, baru dia bisa menjadi kerja ikhlas. Dia jadi kayak wadah gitu maksudnya.